Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, hari yang baru, Engkau anugerahkan bagi kami semua untuk boleh datang duduk bersama di rumah tangga masing-masing dalam persekutuan yang indah. Bahkan di dalam kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mau mengaku akan segala salah dan dosa kami. Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pelanggaran-pelanggaran. Karena itu Bapa, kami mohon ampunilah kami semua atas setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami, sucikan, kuduskanlah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kosongkanlah hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk diisi oleh firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan sungguh memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Amin. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya mengajak kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita mulai dari perikop 3, 2, 1. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi kita semua yang mau tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Salam Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Walaupun kita masih tetap ibadah secara online, ibadah di rumah tangga kita masing-masing, namun kita syukuri bahwa kita semua akan pasti diberkati lewat persekutuan yang kita laksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini berbicara tentang
dua macam dasar. Saudara, saya percaya kita semua mengerti bahwa kualitas sebuah bangunan itu sangat ditentukan oleh dasarnya, oleh fondasinya. Karena itu saudara, seorang arsitektur akan sangat memperhatikan dan betul-betul memperhitungkan sebuah fondasi atau dasar dari bangunan itu sendiri, di mana dasarnya harus betul-betul kuat, dasarnya harus betul-betul kokoh. Sebab itu saudara, untuk mendapatkan sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, maka diperlukan waktu dan juga perencanaan yang matang. Karena itu, seorang arsitektur yang bijaksana akan berpikiran jauh ke depan tentang bangunan ia akan dibangun. Dari segi waktunya, kapan harus selesai, kemudian bahan-bahan yang dipakai juga, bahan-bahan harus yang berkualitas sehingga kuat, model bangunannya juga harus bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga ketika angin kencang dan hujan lebat datang, rumahnya akan tetap berdiri kokoh, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya juga akan terasa atau merasa aman dan nyaman. Tetapi sebaliknya saudara, seorang arsitektur yang bodoh, dia tidak peduli atau tidak menaruh perhatian terhadap kualitas bangunan yang dibangunnya, sehingga kualitas bangunan yang dibangunnya juga jelek. Kenapa demikian saudara? Karena yang ada di pikirannya adalah bagaimana supaya bangunan itu cepat terselesaikan. Bagaimana supaya bangunan itu dapat dibangun semurah mungkin dan secepat mungkin. Tidak peduli apakah bangunan itu nantinya kuat atau rapuh, dia tidak peduli. Sehingga akibatnya apa saudara? Ketika angin kencang dan hujan lebat datang, maka rumah itu pun akan roboh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang sudah kita baca bersama tadi, ini adalah sebuah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang ditujukan kepada murid-muridnya pada zaman itu, dan juga ditujukan bagi kita semua selaku gereja di masa kini. Dan ibu bapak saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, maka saudara, ini adalah sebuah ilustrasi atau sebuah metafora tentang dua dasar orang membangun rumah. Tuhan Yesus mengilustrasikan bahwa hanya ada dua macam dasar, dua macam fondasi bagi setiap orang. Yaitu yang pertama, dasar atau fondasi yang memakai batu. Saudara, orang seperti ini disebut Tuhan Yesus sebagai orang yang bijaksana. Kenapa demikian? Sebab kehidupan orang seperti ini adalah kehidupan yang mau mendengar firman Tuhan dan juga mau melakukan firman Tuhan itu. Sehingga orang seperti ini akan dapat bertahan dari setiap terpaan badai kehidupan yang dialaminya. Kemudian yang kedua, dasar fondasi yang memakai pasir. Saudara, orang seperti ini disebut Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh. Kenapa demikian? Sebab kehidupan orang seperti ini adalah kehidupan yang mau mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah mau melakukan firman itu dalam kehidupannya. Sehingga orang seperti ini tidak akan kuat dari setiap terpaan badai kehidupan yang dialaminya.
Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, orang pertama dikatakan membangun rumahnya di atas dasar batu, sementara orang kedua membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika turun hujan deras dan terjadi banjir yang disertai angin yang kencang menimpa kedua rumah tersebut, maka rumah yang pertama akan tetap berdiri kokoh, sementara rumah yang kedua akan roboh dan hebat sekali kerusakannya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, ilustrasi ini mau menggambarkan bagaimana bagaimana sikap setiap orang di dalam menanggapi firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang telah diajarkan oleh hamba-hamba Allah. Sebab itu saudara, dalam ayat 24 tadi, Tuhan Yesus menyampaikan dengan sangat jelas bagi kita bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan berkati, menarik sekali saudara kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini. Kedua orang yang membangun rumah ini adalah orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan. Artinya bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya ada perbedaan yang nyata di antara kedua orang ini. Kedua-duanya sama-sama mendengar firman Tuhan, namun hanya satu orang yang mempraktekkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, sementara yang satu berhenti hanya sampai pada mendengar saja. Akibatnya apa saudara? Akibatnya adalah ketika hujan dan badai gelombang masalah terjadi dalam kehidupannya, maka dia akan rubuh dan tidak kuat bertahan dalam imannya. Sebaliknya, orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan ini, sekalipun badai datang, gelombang datang, masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya, dia akan tetap berdiri kokoh, berdiri kuat dan kokoh di dalam imannya. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengingatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang telah Dia katakan, apa yang telah Dia firmankan, hendaknya kita tidak hanya sebatas mendengar saja, melainkan justru kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara, firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 21 dan 22. Coba kita baca bersama-sama, sudah tertulis di layarnya. Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya bahwa kita dituntut supaya dalam kehidupan kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi lebih daripada itu, kita harus bisa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan introitus kita hari ini berkata apa. Mari kita baca bersama-sama introitus kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan,
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya bahwa kalau saudara dan saya, kalau kita semua sudah diberikan Tuhan banyak pengertian-pengertian akan firman Allah, banyak pengertian-pengertian akan ajaran Alkitab, maka saudara kita pun dituntut untuk melakukannya dalam hidup setiap hari. Kita juga dituntut untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, banyak orang percaya yang berpikir bahwa jikalau dirinya sudah membaca Alkitab, dirinya sudah merenungkan firman Tuhan, dirinya sudah hidup taat pada firman Tuhan, maka segalanya akan berjalan lancar, semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah yang terjadi lagi dan lain sebagainya. Tidak saudara, pemikiran seperti ini adalah sebuah pemikiran yang sempit. Kenapa demikian? Karena setiap orang, semua orang siapapun dia, pasti kita akan mengalami persoalan masalah sekecil apapun itu dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita butuh pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Sebab apa saudara? Seringkali iman kita lemah karena seringkali kita mendengarkan kalimat-kalimat yang negatif. Seringkali kita mendengarkan kalimat-kalimat yang membingungkan kita, bahkan hal-hal yang mencemaskan kita. Sebab itu saudara, hanya firman Tuhanlah yang akan dan mampu memberikan kita pengertian-pengertian yang baru, bagaimana seharusnya kita mengarungi hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan liku-liku dan tantangan. Ketika turun hujan dan datang banjir, serta angin keras yang melanda kehidupan kita, yang diibaratkan dengan tantangan, dengan persoalan, dengan masalah kehidupan, maka disitulah saudara akan terlihat dengan sangat jelas fondasi iman seseorang kuat atau tidak. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, sebagai penutup saya menyampaikan pertanyaan bagi kita semua. Saudara dan saya, kita semua saat ini berada di posisi mana? Apakah kita ada di posisi orang yang pertama yang membangun rumah di atas batu? Ataukah kita ada di posisi orang yang kedua yang membangun rumah di atas pasir? Bapak Ibu, pertanyaan ini perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang pertama yang membangun rumah di atas batu, maka marilah kita tetap mempertahankan itu. Semakin giat dan semakin giat untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Namun kalau hingga saat ini kita masih ada di orang yang kedua, yang membangun rumah di atas pasir, hanya sebatas mendengar dan tidak melakukan, marilah kita merenungkan. Dan marilah kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Saya percaya bahwa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita semua akan dimampukan, bukan hanya pendengar-pendengar firman, tetapi kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Dengan demikian, hidup kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup kita akan sungguh-sungguh jadi berkat bagi semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.